sedang apa, Bu? Waalaikumsalam. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Wah, rajin sekali Bu Ani ini. Bu Ani, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh, Ibu itu bikin perangkatnya banyak nggak, Bu? Baru juga satu kelas, nggak apa-apa. Oh, kalau begitu, terima kasih ya, Bu. Mari sini duduk, Bu. Kita ngobrol santai aja. Baik Bu Ani, terima kasih. Maaf nih, bener aku minta maaf sama Bu Ani, soalnya udah ganggu waktunya Bu Ani. Enggak mengganggu sama sekali, Bu. Eh, ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ibu kelihatannya sangat serius sekali. Kelihatan banget ya Bu ya. Gini Iya, Bu, serius. iya, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu Ani. Oh, begitu. Baiklah, Bu Fit. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusinya atas kerasahan dan semoga saya bisa membantunya. Iya Bu Ani, saya harap juga begitu. Sama Bu Ani minta tolong ya. Coba Bu Fitri ceritakan apa yang membuat Bu Fitri saat ini resah. Gini loh Bu Ani, ceritanya itu kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya katanya selama ini. Oh, begitu ya. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu? Hingga Ibu mendapatkan teguran. Coba jelaskan detail peristiwanya, Bu. Baik Bu Ani, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Saya gugup sekali. Kepala sekolah tiba-tiba menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya sebelumnya suka minta izin dulu kepada beliau melalui WA. Oh, begitu ya. Lalu, menurut Ibu, apa alasan yang membuat Ibu datang terlambat? Nah, ini Bu Ani, saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu Ani. Anak saya Ibu Ani kan tahu ya, sudah masuk SD. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu ya masalahnya. Menurut Ibu nih, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Eh, Iya sih Bu, saya menyadarinya bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat, meski saya sudah izin pada beliau. Begitu ya. Nah, betul sekali, Bu. Kalau datang terlambat, sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti tegas.
karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Yang menjadi keresahan saya, Bu Ani, betul, saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, karena ketika saya ditegur, sedikit kurang tidak menerima, karena saya punya alasan kenapa saya waktu itu seperti itu. Begitu, Bu Ani. Begitu ya. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Nah, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Ibu, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Betul, Bu Ani. Seharusnya saya menerima saja dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu Ani. Tapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung, Bu Ani, apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Hmm, apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Rencananya saya ingin menemui kepala sekolah, Bu Ani, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, kalau itulah yang saya bingungkan, Bu Ani. Bagaimana ya agar saya bisa tetap disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan, Bu Ani. Oh, begitu ya Bu Fit. Begini menurut Bu Fitri, kekuatan apa yang Bu Fitri miliki untuk mengatasi kedua-duanya? Eh, Sebenarnya saya terbiasa bangun pagi, Bu Ani. Dan sebenarnya saya juga ada sih sepupu yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari sepupu saya juga ternyata masuk SD yang sama dengan anak saya, Bu Ani. Oh, itu sangat bagus sekali Bu Fitri. Solusi yang akan dilakukan Ibu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Benar, Bu Ani, itu bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Ani. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu Ani. Oh, syukurlah Bu Fitri kalau misalkan sudah merasa lega. Lalu yang sudah Bu Fitri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, pertama-tama saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah, Bu Ani. Namun, sebelum itu saya akan bicara dengan sepupu saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada beliau. Sa- eh,
supaya pada saat sekolah itu bisa terabaikan. Oh, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Sekarang saya merasa sedikit lega loh Bu Ani. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Fit. Baiklah Bu Ani, saya permisi dulu ya. Terima kasih loh Bu Ani. Sama-sama. Silakan Bu Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Fit. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Gimana? Ya, baiklah siap Bu. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana sih perasaan Bu Ani menjelang sesi kali ini? Ada hal khusus nggak yang ingin Bu Ani diskusikan atau fokuskan begitu? Begini Bu Fit, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Wah, tentu Bu. Saya menghargai kejujuran Ibu loh hari ini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Ani? Yang lebih mendalam hari ini ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja gimana? Oh, begitu ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Iya siap Bu Fit. Baiklah Bu Ani, begini, apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Yang saya ingin capai adalah meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Wah, bagus sekali tuh Bu Ani. Baik, kalau begitu apa sih definisi tujuan akhir yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oh, bagus itu Bu Ani. Apa ukuran keberhasilan menurut Ibu yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Yang saya ingin capai dari presentasi ini bisa dengan lancar dan tanpa rasa adanya gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Wah,
Bu Ani. Oke lah kalau begitu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Coba jelaskan. Yang merasa menjadi kesulitan dalam presentasi saya merasa gugup. Terus sering lupa kata-kata saat presentasinya, Bu. Oh begitu Bu Ani. Ceritakan coba lebih lanjut Bu Ani, bagaimana perasaan itu kok bisa bisa muncul? Perasaannya saat itu saya takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens. Membuat saya gugup juga terkadang. Saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, Bu. Paham, paham, paham Bu Ani. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Dalam menghadapi situasi tersebut, begini Bu, eh, Bu Fitri membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Oh, begitu Bu Ani. Kita akan bersama-sama mencari solusi kalau begitu untuk mengatasi hambatan yang Bu Ani hadapi saat ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain yang tadi? Ada sih Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasinya. Dan saya yakin dengan bimbingan ini dan saya bisa mencapainya, Bu. Betul itu Bu Ani. Baik, kalau begitu sekarang mari kita merancang rencana aksinya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan adalah saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Begitu, Bu. Wah, itu udah bagus Bu Ani. Kalau begitu, adakah sih, apakah ada prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu itu? Eh, ada, Bu. Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian berlatih di depan cermin. Dan saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup tadi, Bu. Wah, keren itu Bu Ani. Apa sih strateginya yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Untuk mencapai tujuan presentasi itu, saya akan mencari referensi materi presentasinya yang baik Hmm, dan mempersiapkan slide presentasinya yang menarik. betul. Kemudian berlatih presentasinya dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Hmm. Nah, saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Bu. Luar biasa Bu Ani, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Ani. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apa Tindak lanjut ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? eh, komitmen
Yang saya persiapkan Mm-mm. adalah materi presentasinya yang baik ya Bu ya. Ya, Kemudian berlatih juga di depan cermin ya. dan mencari feedback dari teman atau mentor. Begitu Bu. Oh, ya betul. Saya percaya sama Bu Ani. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam menjaga komitmen tersebut, di sini saya akan berlatih dalam presentasinya, kemudian mencari feedback dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Adapun kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, begitu Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif, begitu Bu. Wah, iya, betul itu Bu Ani. Nah, kalau setelah berbicara seperti ini, apakah Bu Ani sudah menemukan solusinya, Bu Ani? Solusinya tadi juga saya akan meminta apa bantuan atau mentor untuk memberikan feedbacknya dan apa saya akan terus berlatih. Saya percaya dengan dukungan mereka menjadi pendorong motivasi dalam meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi. Kemudian kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara begitu Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju perkembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif begitu. Wah, jadi kalau begitu masalah Ibu sudah terpecahkan ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Semangat Bu Ani. Terima kasih Bu Fitri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke refleksi ya. Ya, Eh, Kemarin tuh pertanyaan yang dari Bu Fasil itu, apakah alur tirta yang digunakan sudah tercapai gitu ya? Terus hal-hal iya. pertanyaan yang keduanya adalah hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coaching setelah kita praktek barusan. Nah, sekarang siapa dulu? Mau Bu Ani dulu atau saya dulu? Bu Fitri aja deh. Nanti aku Ya. mengalirkan. eh Ya udah, berarti yang skenario yang tadi saya, menurut Bu Ani itu sudah alur tirtanya dapat nggak? Sudah dapet alur tirtanya, kemudian apa hasilnya juga apa yang disampaikan eh, sangat apa luar biasa. Kemudian apa pokoknya mas semuanya sudah sesuai dengan alur tirta begitu. Ya udah. Terus menurut Bu Ani kan tadi di apa sih di tahap pertama itu saya sebagai koci ya. Nah, Ya. apakah ada sesuatu hal yang perlu saya tingkatkan nggak kalau misalnya seandainya saya jadi koci? Yang perlu ditingkatkan
tidak ada kalau misalkan, Soalnya koci ya. pertanyaan-pertanyaan berbobot Heeh. iya, kunci. Kalau koci mah berarti yang punya masalah ya. Tidak Nggak ada yang iya, bisa tidak ditingkatkan ya. Iya tidak sih. ada. Heeh. Soalnya kayak saya koci. Nah, ibu kan berarti sebagai coachnya tuh. Apa ya? Kan ibu sebagai coachnya. Nah, saya pengen tahu nih di bagian identifikasi kan alur Aduh, tirta itu T-nya pertama kan tujuan, terus I-nya tujuan iya, identifikasi. Nah, kalau menurut Bu iya. Ani eh, yang membangun apa untuk keluarnya informasi, kalimat mana sih Bu Ani yang pada saat itu Bu Ani itu kan sedang identifikasi. Nah, kalimat yang Bu Ani tanyakan ke saya yang membuat saya jadi mengalir itu pas kalimat yang mana ya? Sebenarnya apa, dari awal apa barusan teh Bu Fitri teh? Kalimat yang Dari awal kalimat juga sudah mengalir, hmm, nyaman, hmm, kemudian, apa, tidak ada yang tidak ada yang menyimpang, kalimat-kalimat tersebut, dari alur tirta, begitu. Sudah baik, oke. sudah nyaman, sudah kalimat-kalimatnya itu dari pertama juga sudah mengalir, begitu. Iya, Jadi, berarti sukses dong Bu Ani membangun apa? Membangun mengorek-ngorek informasinya gitu ya. Karena kalimat yang Bu Ani itu yang digunakan membuat saya bisa berbicara dengan leluasa. Nah, berarti ya, sikap Bu Ani sebagai coach itu saya pikir luar biasa sekali karena eh, kalimat-kalimat yang ibu gunakan pada saat tadi mencari informasi, membangun informasi untuk menyelesaikan masalah saya itu benar-benar apa ya sangat bermakna buat apa untuk mendapatkan informasi dari masalah yang saya ingin selesaikan. Nah, ya betul sekali. berarti kalau begitu Bu Ani, sebelum nanti kita bahas ke apa yang praktek yang kedua, kita itu aja ya isi refleksi dulu, yang lembar refleksi ya. Ya, Mm-mm. mhm. Nah, saya share screen. Bentar, bentar. Bentar Bu Ani. Mana ya? Ini muncul nggak Bu Ani? Belum, Belum muncul. belum, Hmm, udah nggak? Masih belum? belum. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini Umpan ada. baliknya tadi udah.
Belum. Umpan baliknya tadi udah, Bu. Umpan balik yang mana? Yang tadi Mas Ani harus ada umpan baliknya. Belum, kan ini tadinya mau ngisi refleksi satu lagi. Oh iya, mm-mm. Heeh. Ya udah tuh, mau gimana tuh ini? Coba tuh nanti dulu ya, itu malah terakhir, we. Nah, Iya, eh ya sekarang berarti Bu Ani refleksi yang tadi berarti saya yang kedua kan tadi itu ya. Kok coachnya saya, Ibu Koci ya. iya, Nah, menurut Bu Ani sekarang berarti saya kan sebagai coach. Bagaimana tuh? iya. Dengan pertanyaan yang sama, ya, Mm-mm. menurut Bu Mimin juga, kita kan apa yang dilakukan itu kita kan melakukan ya coaching. Coaching. Nah, menurut Bu Pit, coaching, coaching ya, coaching. Nah, menurut Bu Fitri, dari apa? Dari apa yang diceritakan tadi, di sini dari alur-alur tirtanya, bagaimana menurut Bu Fitri di kalimat yang ada tujuannya sama identifikasinya itu dan rencana aksinya. Nah, menurut Bu Fitri gimana? Untuk rencana aksi, ketika Heeh, saya mengajukan sebuah pertanyaan, jawaban Ibu memang sangat detail sekali, sampai-sampai apa ya istilahnya, meskipun di situ ada beberapa kalimat yang sekilas seperti diulang-ulang, tapi itu mungkin adalah apa ya, Ibu semakin memperjelas lagi eh, solusi yang Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Yang seperti tadi kalimat yang apa ya, kayak yang latihan mempersiapkan materi iya, presentasi, ya itu kan solusinya, itu mempersiapkan materi presentasi yang baik, kemudian latihan presentasi di depan cermin gitu kan, itu berulang-ulang juga, kemudian seperti apa, eh, apa ya tadi tuh lupa saya. Em, feedback, Iya, feedback. Nah, itu feedback, mencari feedback dari teman itu memang eh kalau dilihat dari solusi yang Ibu temukan itu menurut saya itu sangat apa? eh, Bagus sekali karena mungkin tidak hanya ibu sendiri yang mengalami demam panggung ya, itu sejenis demam panggung loh, kalau biasanya gitu. Ketika kita presentasi di depan umum itu kalau tidak terbiasa memang jatuhnya orang suka mengatakan itu demam panggung gitu. Nah, solusi yang ibu temukan tadi itu menurut saya luar biasa karena itu tidak memerlukan apa ya, effort yang harus apa ya, berhubungan dengan banyak orang banget, tapi itu adalah usaha yang dimana kalau kita rajin ya pasti bisa begitu ya, seperti itu. Apalagi dengan kayak tadi membuat presentasi yang menarik, kemudian latihan di depan cermin, kemudian minta tolong feedback dari teman atau rekan sejawat seperti itu. Nah, kayaknya kalau misalnya itu apa, diulang-ulang gitu ya pada pada aksi nyatanya gitu, lama kelamaan kayaknya yang punya demam panggung kalau pada saat presentasi itu akan menjadi biasa gitu
menghadapi presentasi itu gitu. Nggak ada istilah gugup lagi, enggak gitu kan. Terkadang kan suka beda juga ya kita ketika ngajar di kelas menghadapi anak-anak gitu kan, kemudian kita disuruh berbicara di depan rekan sejawat gitu ya. Nah itu apa ya, sebenarnya kita udah biasa sih ngomong di depan presentasi di depan anak, tapi ketika yang dihadapinya eh, apa lebih dewasa lagi gitu. Nah, itu ada sesuatu tekanan yang membuat kita tiba-tiba blank, benar sih gitu ya. Tapi kalau misalnya itu semakin diseringkan, makanya dengan adanya pelatihan CGP ini benar sekali membuat kita menjadi seseorang yang percaya diri pada saat melakukan presentasi.